Hai, apakah kamu suka emosian? Atau suka lepas kontrol dan gak bisa menahan hawa nafsu? Lalu, apakah kamu suka berprasangka buruk pada orang lain? Ataukah kamu sering bermusuhan dengan teman? Yuk, simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ferry Adi Saputro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengendalikan diri kita. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya berprasangka baik dan juga mempererat tali persaudaraan. Tujuannya adalah supaya kita tahu caranya bagaimana mengontrol diri kita masing-masing supaya tidak tergoda oleh hawa nafsu, kemudian supaya kita dapat selalu berpikiran baik kepada orang lain dan juga mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Yang pertama, pengendalian diri, yang pengertiannya adalah perjuangan diri kita untuk melawan segala hawa nafsu yang ada di dunia. Untuk apa sih kita mengendalikan diri? Salah satu alasannya adalah untuk melawan segala godaan setan yang menjerumuskan kita pada tindakan-tindakan buruk, bahkan kepada tindakan yang bermaksiat. Pengendalian diri itu adalah salah satu perjuangan di jalan Allah. Maka dari itu, bagi siapapun yang dapat mengendalikan dirinya untuk menghalau segala hawa nafsu yang ada, maka balasannya dari Allah adalah pahala yang sangat besar. Bahkan bisa menuntun kita pada surganya Allah. Contoh perbuatan mengendalikan diri tentunya sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama adalah melawan hawa nafsu kita untuk tidak mudah marah ketika ada seseorang yang menyinggung hati kita. Salah satu caranya adalah dengan cara bersabar dan ikhlas. Contoh yang kedua adalah mengendalikan diri dari segala hawa nafsu yang membuat diri kita itu serakah. Serakah dalam hal makanan, serakah dalam hal harta, serakah dalam hal apapun. Segalanya yang bersifat serakah itu sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi sebagai seorang muslim yang taat, tentunya kita harus bisa mengendalikan diri supaya kita tidak tergiur oleh harta duniawi, tidak tergiur oleh segala macam godaan yang ada di dunia. Karena yang ada di dunia itu hanyalah bersifat sementara. Jadi jangan terlalu untuk menginginkannya. Contoh yang ketiga adalah mengendalikan diri untuk tidak berbuat maksiat. Di antaranya berbuat maksiat yang sering dialami oleh para remaja. Remaja pada umumnya pergaulannya memang sangat bebas. Oleh karena itu akan banyak sekali terdapat godaan dalam setiap pergaulan. Contohnya godaan untuk minuman keras, godaan untuk pergaulan bebas yang buruk. Kemudian contoh yang lainnya adalah godaan untuk berjudi, kemudian berpacaran, kemudian masih banyak lagi hal-hal buruk yang bisa kita temui dalam pergaulan remaja. Maka dari itu, jika seorang remaja dapat mengendalikan dirinya dengan baik, maka insya Allah baginya akan dapat pahala yang besar dari Allah. Kemudian, jika kita tidak dapat mengendalikan diri, akibatnya akan ada banyak sekali yang akan kita terima. Yang pertama, tentunya kita akan terjerumus dalam lubang maksiat dan setan akan bahagia dengan hal itu. Kemudian yang kedua nanti pasti bakal dipandang buruk oleh masyarakat sekitar karena
perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian akibat yang berikutnya adalah kita sudah merasa mendapatkan nikmat seperti surga. Namun itu hanyalah tipu daya setan untuk menyesatkan kita supaya kita dapat terjerumus dalam lubang maksiat dan masuk neraka. Kemudian hikmahnya bagi seseorang yang dapat mengendalikan diri, tentunya yang pertama selalu dapat berpikir ke depan mengenai dampak atas apa yang akan terjadi dalam setiap perbuatannya. Hikmah yang berikutnya, bagi orang yang bisa mengendalikan diri, tentunya akan selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya, menjadi selalu bisa berbuat baik dan bijaksana. Hikmah yang ketiga tentunya tidak mudah untuk tergoda hawa nafsu dunia. Yang kedua adalah berprasangka baik. Berprasangka baik biasanya kita sebut dengan husnudzon, dan lawan dari husnudzon adalah suudzon, yaitu berprasangka buruk. Berprasangka baik sendiri ada 3 macam yang harus kita ketahui ya. Jadi yang pertama, kita harus bisa berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, berprasangka baik sesama manusia. Yang ketiga, berprasangka baik pada diri sendiri. Berprasangka baik kepada Allah contohnya adalah menerima segala keputusan serta ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah yang maha kuasa dan maha mengetahui segalanya. Sebagai muslim yang taat, kita harus selalu bisa menerima apapun yang dikaruniakan Allah kepada kita, baik itu keadaan kita sehat ataupun sakit, kemudian miskin ataupun kaya, kita harus bisa menerimanya, karena itu adalah keputusan Allah. Dan kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif terhadap apa yang Allah putuskan kepada kita. Jadi kita disarankan untuk selalu berprasangka baik pada takdir yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan cara mensyukuri segala karunia Allah dengan ikhlas dan lapang dada. Kemudian berprasangka baik kepada sesama manusia juga sangat disarankan untuk kita lakukan. Kita sama manusia dilarang untuk saling berpikiran buruk atau berpikiran negatif. Kita dilarang yang namanya menggunjingkan kejelekan orang lain, atau biasa kita sebut ghibah. Kita nggak boleh mengobrolkan kejelekan-kejelekan orang lain, dan kita nggak boleh yang namanya memfitnah orang lain. Karena kita sebagai seorang muslim mempunyai aturan supaya kita mengendalikan diri kita untuk tidak mengomongkan kejelekan orang lain. Hal itu dituangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Dalam surat tersebut, kita sama umat muslim dilarang yang namanya berprasangka buruk pada orang lain atau menggunjingkan kejelekan orang lain. Jika kita tetap melakukan, maka sama saja kita memakan daging saudara kita sendiri. Untuk itu, marilah kita kontrol diri kita supaya tidak mengutarakan kejelekan orang lain. Hikmahnya, bagi orang yang bisa berprasangka baik adalah akan selalu bisa berpikir optimis. Artinya, apapun hal yang dipandang dari orang lain, itu tentunya akan muncul yang positif. Kemudian, hikmah yang berikutnya tentu akan mempunyai sikap yang tenang dalam menghadapi hidup. Karena hal yang dilaluinya itu selalu dianggap positif. Dan hal tersebut akan menghindarkan dari yang namanya sifat iri dan dengki. Kemudian, bagi orang yang dapat berprasangka baik, itu akan selalu peduli pada sesama dan tentunya banyak teman. Yang berikutnya adalah
persaudaraan atau kita sebut dengan ukhuwah. Kita sebagai seorang muslim harus bisa yang namanya menjalin persaudaraan dengan berbagai macam silaturahmi. Untuk itu kita sama muslim seharusnya tidak boleh yang namanya bermusuhan. Kemudian yang perlu kita ketahui dalam sebuah persaudaraan atau ukhuwah, ini ada 4 bentuk ukhuwah di dalam Islam. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan yang terjalin dikarenakan kita adalah sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu adalah persaudaraan yang terjalin karena kita adalah sesama manusia. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan yang terjalin karena keturunan dan kebangsaan atau satu suku satu bangsa. Ukhuwah yang keempat adalah ukhuwah fiddin al-Islam, yaitu persaudaraan yang terjalin karena kita sesama muslim. Jadi dari keempat bentuk ukhuwah tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya persaudaraan itu bisa terjalin karena 4 hal, yaitu yang pertama karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, yang kedua karena kita adalah sama manusia, yang ketiga adalah karena kita adalah satu keturunan dan sukunya sama dan bangsanya sama, dan yang terakhir adalah karena agama kita sama. Jadi apapun bentuknya, kita sebagai seorang muslim harus selalu bisa menjalin persaudaraan. Dan persaudaraan sendiri sudah dituangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam ayat tersebut Allah meminta kita untuk menjalin persaudaraan karena sesungguhnya kita sesama mukmin itu adalah bersaudara. Maka dari itu perbaikilah hubunganmu dengan saudara muslimmu yang lain yang ada di dunia ini, baik itu di tetangga, baik itu di sekolah, baik itu di negara maupun di dunia. Jangan sampai ada hal yang kecil bisa memecah belah persaudaraan umat muslim. Untuk itu harus selalu kita jalin yang namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antar sesama umat Islam harus kita kuatkan terlebih dahulu. Jika itu sudah kuat, maka berarti kita juga bisa menguatkan persaudaraan kita pada sesama manusia yang lain dan pada seluruh makhluk Allah yang lain. Hikmahnya ketika kita sudah dapat menjalin persaudaraan, maka kita dapat menciptakan sebuah kesatuan dan persatuan. Kemudian tentunya diikuti dengan terciptanya cinta dan kasih sayang. Dan pastinya akan terjalin yang namanya kerukunan antar sesama manusia, antar sesama makhluk hidup di dunia. Jadi ketiga materi ini sungguh sangat berkaitan. Ketika kita dapat mengendalikan diri kita, maka kita bisa untuk mengontrol diri, tidak berpikiran buruk pada orang, dan dari dua hal tersebut kita akan menciptakan yang namanya persaudaraan. Untuk itu, kontrol dirimu, berpikirlah positif, jangan musuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.